Proud among my titans. Halo Mupiners, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Sesuai janji, kita lanjut alur film Spartacus episode kedua, meneruskan Spartacus yang terhindar dari kematian dan dibeli untuk dijadikan gladiator. Jangan lupa untuk disiapkan kopi panas menemani hari yang santai. Ulas film. Diawali Spartacus yang bermimpi didatangi Sura dan melakukan hal yang biasa mereka lakukan. Apakah itu? Pap. Di sisi lain, Lucretia, istri Batiatus, sedang melihat kolam ikan yang kering. Ini dia orangnya yang menantikan hujan yang tak kunjung datang, dan dihampiri Batiatus. Lucretia pun langsung melabrak suaminya karena mereka sedang kesusahan air, anggur, makan, dan lain-lain. Tapi suaminya tersebut malah membeli Spartacus dengan harga yang fantastis. Batiatus memberikan sedikit alasan dan memberikan surat yang dia bawa dari Glaber. Lucretia pun tersenyum dan memberikan apa yang laki-laki mau. Apakah itu? Pap. He takes his place in the grave, dragging your investment with him. Defied Glaber's attempt at assassination in the arena. Spartacus yang berontak didatangi Glaber dan menyuruh mencukur rambutnya. Di tempat pemandian, Spartacus pun hadir dengan penampilan rambutnya yang cepak. Dia pun disambut dengan sangat ramah sama gladiator yang sudah senior yang diketuai oleh Barca dan Crixus. Saking ramahnya, Crixus yang berasal dari kaum gaul yang terkuat sampai bertatapan muka dan memberikan janji. Janji apakah itu? Yang jelas bukan janji manis ya. When you gain your strength. Keesokan paginya, gladiator pun berkumpul di halaman Ludus, tempat para gladiator berlatih. Lalu 5 orang yang baru masuk pun dihadirkan, termasuk Spartacus. Dan mereka disambut pelatih gladiator namanya Doktor, tinggi besar dan membawa cambuk, cemeti amal Rosuli. Lalu memperkenalkan tuan mereka, yaitu Batiatus, dan memberikan arahan ke siswa baru yang ada di Ludus. Flashback, Dottore yang melihat Spartacus waktu itu yang dihajar 4 gladiator di gelanggang, meskipun menang karena dia diselamatkan oleh dewa. Tutur Dottore. Dan itu sebuah contoh yang memalukan. Spartacus pun disuruh melawan Crixus untuk membuktikan penilaian dia salah kepada Spartacus. Namun Spartacus menolak karena dia enggan dipanggil Spartacus karena itu bukan nama aslinya. Dottore pun mencambukkan pecutnya ke Spartacus, namun ditahan sama tangannya, lalu cambuk pun ditarik. Spartacus pun terjatuh, lalu Dottore mengucapkan, Is what we decide. Singkat cerita, Spartacus yang diremehkan mau menyerang Dottore yang lengah, namun keburu dihadang Crixus yang siap menyerang Spartacus. Pertarungan pun tak terelakkan. Spartacus yang dipermalukan Crixus melemparkan pedang ke arahnya, namun berhasil ditangkis. Lalu pedang itu pun nyasar ke orang yang ada di situ sampai terbunuh dan almarhum. Crixus pun menyerang Spartacus yang tak berdaya, namun Dottore memberitahukan aturan arena kalau menyerah acungkan 2 jari yang menempel. Namun Spartacus yang bengal malah mengepalkan tangannya, siap untuk dihajar Crixus. Namun Batiatus menghentikan pertarungan tersebut dan menyuruh semuanya untuk melanjutkan berlatih. Continue training. Pelatihan pun dimulai dengan memikul balok kayu yang besar, dan cara bertempur pun mereka jalani. Dan jam makan pun tiba. Si bule rambut ikal pun menghampiri Spartacus yang sendiri dan memperkenalkan diri, namanya Faro. Dia salah seorang Romawi yang mempunyai hutang pada Batiatus dan nggak bisa membayar, lalu dijadikan gladiator untuk membayar hutangnya. Itu pun dengan cara mencicil bertarung di gelanggang, dan itu pun cukup untuk menafkahi keluarganya jikalau menang. Kalau kalah ya almarhum. Halah, curhat. Boy,
and in good company by the judging. Di sisi lain diperlihatkan Batiatus yang sedang berbicara dengan pelatih supaya lebih keras melatih mereka sampai mereka kuat seperti Tank Johnson. Lalu Batiatus mendatangi Ovidius, dia salah seorang yang punya toko kelontongan yang memberikan hutang sembako ke Batiatus. Dia menagih hutang yang sudah jatuh tempo 3 bulan dan Batiatus pun meminta waktu supaya hutangnya tersebut ditunda. Dia akan membayar setelah pertarungan Pulcanelia yang sebentar lagi akan dimulai. Principal plus 30%? Tapi Ovidius pun meminta bunganya 30%. Kalau membayarnya sehari sesudah pertarungan selesai atau membayar hutangnya sekarang. Tanpa berpikir panjang, Batiatus pun menyepakati hal tersebut. Di sisi lain, Spartacus yang didatangi Doktore untuk menyuruh mereka berlatih dan belum waktunya untuk istirahat karena pelatihannya belum selesai. Diperlihatkan mereka yang sedang berlatih sambil memikul balok kayu yang besar dan berkeliling. Batiatus pun menyaksikan pelatihan tersebut dan didatangi istrinya yang menyuruh Batiatus untuk tidur karena sudah larut malam. Dan jangan terlalu dipikirkan masalah keuangan karena besok Glaber akan datang dan menyerahkan semuanya kepada dewa apa yang akan terjadi besok. Spartacus dan yang lainnya pun berlatih sampai pagi tiba, lalu Doktore pun menyuruh mereka berhenti untuk beristirahat dan makan. Mereka yang berlatih seharian penuh pun kelelahan, lantas mereka pergi untuk mengambil bubur ayam yang disediakan, namun ternyata Barca dengan sengaja menumpahkan bubur ayam tersebut. Bengal sekali ya. Spartacus dan Faro pun hanya menghela napas. Barca finds the gist amusing. Spartacus yang dihampiri Ashur, dia adalah seorang Romawi yang mempunyai hutang ke Batiatus. Dia memberikan rotinya ke Spartacus karena dia punya pertaruhan sama Crixus kalau Spartacus gak lolos ujian. Maka Ashur yang akan kalah. Spartacus pun mengambil roti tersebut karena dia juga membenci Crixus yang arogan, lalu memberikan bagian rotinya tersebut ke Faro yang sedang tertidur karena kelelahan dan menahan lapar. How did you manage this? Tiba-tiba 2 orang penjaga membawa Spartacus dari situ, memenjarakan dia dan merantainya. Lalu Spartacus pun dihampiri Glaber yang sudah sampai di ludusnya Batiatus. Spartacus menanyakan keberadaan istrinya yang ditangkap Glaber, namun istrinya sudah dijual ke orang Syria. Spartacus memohon supaya Sura dilepaskan dan bunuh saja dirinya sebagai ganti. Sudah menolak perintah Glaber waktu berperang dan gak jadi mati di gelanggang. Tapi rencana Glaber sudah berubah. Dia ingin Spartacus yang tersiksa menjadi seorang gladiator yang akan mati di gelanggang. Sebelum pergi, Glaber memberikan tali yang diikatkan Spartacus di paha istrinya dan memberitahu bahwa Sura sudah menjadi wanita penghibur. Di sisi lain ternyata Glaber datang dengan istrinya Ilitia yang sedang berbincang dengan Lucretia, istri Batiatus yang sedang menikmati hidangan. Lalu Ilitia pergi untuk melihat para gladiator yang sedang berlatih, dan itu hal yang menakjubkan untuk dia karena belum pernah melihat secara dekat para gladiator. Dan Glaber pun datang yang mengajak istrinya untuk pergi ke Roma. Ilitia yang masih ingin sejenak tinggal dan melihat para gladiator pun ditolak sama Glaber karena buru-buru ingin pergi ke Roma. Spartacus yang tadi dirantai dilepaskan dan dimasukkan ke halaman para gladiator berlatih. Lalu pelatih menyuruh Kerza untuk berlatih dengan Spartacus. Spartacus yang tak siap berlatih lengah karena dia melihat Glaber yang mau pergi. Seketika pedang kayu pun melayang ke mukanya karena Spartacus yang dendam sama Glaber. Dia tak sadar dan melampiaskan amarahnya ke teman berlatihnya hingga membuat luka. Pelatih pun mencoba menyadarkan dia dengan memanggil namanya, tapi tetap saja Spartacus memukuli Kerza. Sampai akhirnya cambuk pun dipecutkan yang melilit ke leher Spartacus dan ditarik sampai Spartacus terpelanting dan jatuh. Namun tali jimat itu terjatuh dan terbawa angin. Spartacus yang mau mengambil pun dia tak menghiraukan bahwa dia sedang dipukuli kedua penjaga. Kerja diobati karena luka di wajahnya, tapi Batiatus tak menghiraukannya dan Spartacuslah yang lebih penting. Batiatus melihat Spartacus binatang buas yang berpikir gimana caranya untuk menjinakkan Spartacus.
Lalu dokter pun memberikan tali yang tadi mau diambil Spartacus sampai tak menghiraukan dia dipukuli penjaga. Batiatus pun membawa tali tersebut dan menyuruh dokter untuk membawakan Spartacus untuk menemui dia di tempatnya. Sedatangnya Spartacus, Batiatus pun lalu menjelaskan tempat Ludus itu terbentuk sama kakeknya, terus ayahnya yang banyak melahirkan orang yang tak berguna menjadi berguna, dan sekarang dia yang memegang Ludus. Berharap Spartacus jadi yang terbaik di Ludusnya. Dan Batiatus melihat di mata Spartacus ada sesuatu yang tersembunyi, lalu menanyakan apakah sudah punya kekasih. Spartacus menjawab dia punya istri namanya Sura dan ditangkap Glaber lalu menjualnya ke Syria. Batiatus pun memberikan harapan jadilah yang terbaik, maka istri Spartacus Batiatuslah yang akan mencarinya dan lewatilah ujian terakhirnya. Lalu Batiatus pun memberikan tali tersebut ke Spartacus. Ujian terakhir pun dimulai, pertarungan di atas panggung kecil yang terbuat dari kayu. Faro yang bisa bertahan dari ujian pun dinyatakan lulus oleh Batiatus. Lalu Spartacus harus melewati ujian akhir bertarung melawan Crixus yang disaksikan para gladiator dan Ashur yang bertaruh sama Crixus. Pertarungan pun dimulai, Spartacus yang diambang kebingungan pun diserang Crixus, namun Spartacus cuman menahan dan mengelak sehingga Spartacus terdesak dan terjatuh, namun tidak keluar dari panggung. Batiatus yang menyaksikan tersebut menyuruh Crixus membunuhnya karena gak sesuai dengan harapan dia. Ketika lengah, Spartacus meraih tali jimat yang diinjak Spartacus dan menariknya, kemudian Crixus pun jatuh dari panggung. Crixus yang tak berdaya siap diakhiri Spartacus, namun dihentikan Batiatus dan Spartacus pun dinyatakan lulus dari ujian akhir. Lantas Spartacus pun menyetujui untuk bergabung dengan Batiatus, lalu memanggil Batiatus dengan sebutan Dominius, artinya tuan atau majikan, dan Spartacus pun mengucapkan janji atau sumpah gladiator. Terus cap simbol tersebut ditempelkan ke tangan Spartacus dengan besi yang masih panas yang berinisial B, yaitu Batiatus, dan film pun berakhir. Intinya jangan sekali-kali punya tali pocong karena akan menyesatkan. Nantikan episode ketiganya tentang perjalanan Spartacus yang resmi jadi seorang gladiator. Pasti banyak pertarungan yang menegangkan, mendebarkan, menyeramkan, dan menyesatkan. So, jangan lupa untuk tersenyum hari ini. Bye.